surganya lebih tinggi kan gitu. Maka di sini satu hal ya tadi ketika ke Imam Syafi'i menyampaikan ya Allah semoga anak-anak kita semulia Imam Syafi'i. Tapi karena di sini banyak kan ada orang tua, saya ingin menyampaikan satu hal lagi. Imam Syafi'i bisa sekeren itu, sehebat itu nggak mungkin karena Imam Syafi'inya, tapi karena amalan kedua orang tuanya, ya kan? Maka Imam Syafi'i itu kan masyhur saking menjaganya dari hal syubhat. Bapaknya menjaga dari hal syubhat. Ketika nemu delima di dalam sungai gitu, nemu seger nih, makan sama beliau. Habis makan baru mikir ini delima siapa? Hukumnya lukotoh temuan. Hukumnya masih syubhat, belum halal itu, maka nyari sampai ketemu tuh pohonnya. Pas ketemu pohon, oh ini, nanya ke bapaknya, Pak mohon izin saya tolong ya diikhlasin berdelimanya. Oh kagak bisa, nanti harus kerja sama saya. Ya sudah, kerja Imam Syafi'i sama beliau untuk menghalalkan delimanya. Setelah kerja lama gitu kan, Pak tolong dihalalin. Gak bisa, itu harus nikahin anak saya yang nikah juga halal. Iya, anak saya buta, pincang, tuli, dan buta, eh, tuli, bisu, dan pincang, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus aku nikahin dia. Setelah dinikahin terus dihalalin. Cuman untuk minta kehalalan sebuah delima, ya sudah deh, yang penting dihalalin ya, dihalalin. Maka akad telah terjadi. Setelah akad, dalam pernikahan akad kan tidak perlu ada yang istrinya kan, yang cukup dengan bapaknya, walinya kan. Maka setelah nikah akad selesai, maka dimintalah masuklah ke kamar tuh, istrimu ada di sana. Pas masuk ke dalam kamar ternyata ada wanita cantik banget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duh, kok bisa ngomong? Maka keluar lari beliau. Pas keluar, ketemu bapaknya, bapak mertuanya. Pak, ini salah kamar kah? Lah emang kenapa? Kok yang di situ adanya cantik jelita, dia bisa berbicara, matanya juga normal, telinganya juga normal, bisa berjalan pula. Tidak seperti yang bapak sampaikan. Oh, maksudku adalah matanya buta dari kemaksiatan. Dia tidak pernah melihat kemaksiatan. Saya jaga matanya. Saya jaga mulutnya. Dia bisu dari hal-hal yang tidak bagus. Buka perisai rizkinya. Dia tidak pernah mendengarkan hal-hal yang tidak bagus. Dan tidak pernah melangkah dalam hal yang tidak bagus. Dia pincang dalam hal apa? Hal yang kemaksiatan. Dia dijaga banget. Makanya nggak salah kalau misalkan kita mendapati Imam Syafi'i sekuat itu, sekeren itu. Bahkan kalau baca buku gitu kan harus tutup salah satunya. Satu dibuka, baca, satu ditutupin. Takutnya malah langsung keapal. Masya Allah, ngapal Al-Quran cepat banget. Dari kecil belum hafal Quran beliau, Imam Syafi'i. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari tirakatnya orang tua. Guru kita sering menyampaikan, Ustaz Nasrullah, pendidikan terbaik bagi anak-anak kita adalah qiyamul orang tua. Ayah bunda, saya di sini ada Bu Siti Saadah. Bu Siti Saadah ibunda saya selalu mendapati beliau jam 2 jam 3 pagi itu sering jamulel, anaknya sih jarang gitu ya. Saya bangun ke toilet ngeliatin oh ibu lagi sholat, udah gitu doang. Beliau bangunin sih, biasanya cuma anaknya lewat doang. Tapi Masya Allah keberkahan dari beliau gitu ya. Ya anaknya yang dulu liberal gitu ya, agak-agak lah anaknya ini. Ternyata Allah pertemukan dengan orang-orang baik ketika dalam kondisi dia tidak baik, seperti di Libya. Libya saya kan jurusannya dakwah dan peradaban, itu ngurusin perbandingan agama, pemikiran-pemikiran, aliran-aliran sesat dan aliran normal gitu ya. Itu memang terguncang pemikiran kami, saya pribadi. Tapi kalau alhamdulillah Allah pertemukan tadi dengan berkahnya di orang tua yang qiyamul, berkahnya dipertemukan dengan orang-orang soleh. Salah satunya Ustaz Adi Hidayat, teman debat yang selalu kalah saya debat dengan beliau gitu ya. Dan alhamdulillah jadilah ya agak lebih tobat daripada sebelumnya. Oke, nah Bapak Ibu kembali kepada Imam Syafi'i, hikmah yang diambil dari kemarin itu ya. Imam Syafi'i dan di situ dimulai dari mana dengan orang tuanya. Jadi setiap kita melaksanakan poin yang kita masing-masing gitu ya. Di sini ada ayahnya Faik ya ini ya, Masya Allah. Anak soleh luar biasa itu. Nah ini anak-anak berjuang dengan posisinya masing-masing, orang tua pun sama, dia berjuang dengan posisinya. Dengan apa? Dengan tirakatnya, dengan qiyamul yang baiknya. Maka nextnya nanti akan lahirlah anak-anak soleh dan solihah. Di keluar dari Imam Syafi'i itu nanti ada Imam Zakaria Al-Ansori. Kalau anak pesantren saking paham, Imam Zakaria Al-Ansori adalah pengarang dari kitab Fathul Wahab. Anak santri biasanya SOP lah gitu ya. Kalau santri salaf Jawa Timuran, Jawa Tengahan itu, dia baca kitab ini pastinya. Disitulah makam bahkan ulama menyebutnya sebagai Syafi'i Sokhir, Imam Syafi'i kecil. Kenapa? Karena belum menjadi jembatan. Imam Syafi'i kan orang terdahulu dengan fikih-fikih terdahulu, dan Imam Zakaria Al-Ansori ini penengahnya. Jadi yang jembatannya adalah untuk orang-orang modern dengan persoalan-persoalan modern. Penengahnya ada Imam Zakaria Al-Ansori. Dan
lanjut nextnya lagi, apalagi ya dari Mesir ya. Dari Mesir ziarahnya ya ketemu para mahasiswa, ketemu dengan piramid, dengan kesombongannya Fir'aun, dan kesolehan kita ketemu dengan kesolehannya para dengan Imam Syafi'i dan para imam-imam soleh yang lainnya. Kita kunjung juga ke Masjid Amr bin Al-As. Memang kalau diceritakan langsung di tempatnya lebih menarik. Masjid Amr bin Al-As adalah seorang sahabat mulia di masa Umar bin Khattab datang ke Mesir. Ketika datang ke Mesir, maka buatlah futuhat di sana, penaklukan kota Mesir, dan setelah itu belum bangun sebuah masjid, namanya Masjid Amr bin Al-As. Dan di masjid ini saya bilang kepada Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu duduk sini, lihatlah, bayangin deh di pojokan sana, Imam Syafi'i sedang mengajar murid-muridnya. Wah, bergetar hati kita, Masya Allah. Yang setiap hari kita mengamalkan amalan-amalan wudhu, kenapa gini, kenapa gitu, itu sebagainya ya. Itu ada Syekh Fari, share screen. Nah, di sana bayangkanlah Imam, nah ini di Masjid Amr bin As di belakangnya. Nah, di sinilah Imam Syafi'i ngajar dulu. Selain di Al-Azhar Syarif, beliau juga ngajar di sini. Sebagai dosen tetap kira-kira gitulah. Ngajar di majelis ini. Di sini juga mengajar seorang imam besar namanya Imam Al-Laits, gurunya Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i mengomentari, sesungguhnya Malik gitu kan, Al-Laits afqahu minal Malik. Imam Al-Laits itu lebih faqih, lebih pintar daripada Imam Malik. Imam Malik sepintar itu, yang Imam Madinah luar biasa. Imam Syafi'i mengomentari, beliau sangat pintar, cerdas banget. Tapi kodarwahnya Imam Al-Lais tidak masuk dalam fikih mazhab empat mazhab. Kenapa? Karena murid-murid itu tidak mencatat tulisannya. Maka penting kalau kita belajar, catat itu. Termasuk diantaranya saya kemarin sampaikan pada Ustadz Abu, pada teman-teman yang lain. Ustadz Nas Masya dengan keilmuan yang sangat luar biasa, ilmu wanita rizki itu, dia akan menjadi kenangan seperti Imam Al-Lais kalau nggak ada murid-murid yang mencatat keilmuan beliau. Maka karena berkah ada para CTMR gitu kan, berkah ada buku yang tertuliskan, maka semoga gitu kan amal jariah terus. Mungkin saat ini Imam Ustadz Nasrullah hadir di masa kita, tapi mungkin 300-500 tahun lagi gitu kan beliau menjadi sejarah, kita juga menjadi sejarah, dan mungkin salah satu di antara nanti sejarah tokoh-tokoh dunia gitu, tokoh-tokoh Islam, ada tertuliskan nama di sana Ustadz Nasrullah. Kenapa? Ada karya-karyanya. Dan ini dari Masjid Imam Amr bin Al-As. Dan di sini pula lah gitu kan, Amr bin Al-As, kalau saat ini Mesir, Libya dan beberapa negara Afrika Utara yang banyak muslimnya itu, maka dimulai perjuangan perkembangan Islam dari mana? Dari titik ini. Di sini pula terjadi dulu ada kisah di mana keadilan seorang Umar bin Khattab. Ada seorang anak pimpinan, anaknya Amr bin As yang agak-agak dalam tanda petik gitu ya, lagi nggak soleh. Ketika nggak soleh, dia mukulin anak orang. Ketika mukulin anak orang, maka orang itu lapor sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, itu cuma Umar bin Khattab dilaporin bahwa anaknya Amr bin As gitu kan gebukin anak orang lain karena kalah lomba. Setelah itu Umar cuma mengirimkan mengirimkan surat, wahai Amr, sejak kapan engkau menjadikan seorang hamba yang merdeka jadi seorang hamba di bawah naunganmu? Maka saya itu dibalas tuh, di mana di masjid ini. Semua orang sama, tidak ada yang spesial dari anaknya seorang pejabat. Kalau mau pukul, pukul lagi gitu kan. Baik, ini nextnya terus kita, kapan lagi ya? Ini masa tabus di dalam dari Masjid Amr bin Alas. Ini piramidnya naik onta, dan saya ngebayangin naik onta itu, saya pikir enak ya. Onta itu adalah kendaraan terelit zaman itu. Sekali lagi, onta kendaraan paling elit zaman itu. Dan kemarin kita nyobain naik onta, jejeritan gitu, takut jatuh dan sebagainya, cedung 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 cedung. Ya Allah, kebayangin baginda Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah 8 hari 8 malam itu naik onta. 8 hari 8 malam, ya Allah, ini baru 10 menit aja udah enak rasanya gitu ya. Makanya saya ngebayangin, ya Allah, punya motor, punya sepeda di rumah, itu kayak lebih keren deh daripada onta. Kenapa? Kayak lebih nyaman, jauh lebih nyaman. Jadi bersyukur di sini gitu kan. Mensyukuri nikmatnya Allah. Apalagi kalau misalkan ibu udah punya mobil, syukurin itu gitu kan. Di masa itu baginda Rasul yang sangat mulia itu kan. Ya, itu naiknya onta, dan itu saat itu udah paling nyaman gitu kan. Tapi senyaman-nyamannya onta, ya Allah, itu kan nggak lurus kan, jedung 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 rasanya. Oh, nggak nyaman, luar biasa. Next, Mas Fahri, ada foto lagi nggak, Mas? Oh, beberapa saya belum share. Ini saya di belakangnya piramid. Next, jangan lama-lama. Oh ya, ini sama. Oke, terima kasih Mas Fahri. Dan juga
Saya cerita apa lagi ya? Kodaruahnya ya, visa saya tidak keluar untuk visa yang menuju ke mana ke Al-Aqsa, karena yang mengeluarkan visa adalah teman-teman dari ya orang-orang Israel gitu ya. Ke, nggak tahu, tapi bersyukur saya adalah satu hal bahwa alhamdulillah yang tidak keluar saya. Kebayang yang nggak keluar adalah jamaah. Dari perjalanan itu udah terpisah, yang satu geser ke Pak Aqsa, kami geser sendiri ke Jordan naik kapal feri. Dan kalau bagi saya sendiri kan sudah cukup 5 tahun ya, 5 tahun di ya ini oke, sedikit 5 tahun ada di Libya, jadi komunikasi bahasa Arab masih oke lah gitu ya. Jadi sini nikmatnya aja perjalanan gitu ya, sebagai jalan-jalan tempat baru. Jadi komunikasi bahasa tidak jadi persoalan. Ya bersyukur alhamdulillah. Dan memang yang di reject itu normal sekali. Kayak kemarin sebelumnya cerita ada yang di reject sampai angka 8 orang. Jadi 8 orang langsung ke Jordan, yang lain berangkat. Tapi kan mereka kan nggak ngerti bahasa Arab gitu kan. Tahu-tahu di Jordan dengan dinginnya luar biasa. Di Mesir itu masih mending. Saya bisa pakai jaket tipis. Ini kan karena saya di dalam saja, santai. Karena di sini AC-nya itu pakai pemanas gitu ya, bukan pendingin. Yo masih aman lah di dalam. Tapi kalau di luar pakai jaket ini, yo keriting gitu. Nah, bersyukurnya adalah alhamdulillah yang direject hanya saya ketika jamaah yang lain normal. Dan saya meyakini satu hal, aku tak tahu ini rahmat atau musibah, yang gue tahu ini yang terbaik untukku, aku berprasangka baik kepada Allah. Pasarkan pasti ada hikmah di sini. Ya salah satu di antara yang kita suudon ini, bukan suudon ini, yang kita apa namanya sampaikan, kemungkinan ya karena alumni dari Libya gitu ya, sebuah negara yang tidak disukai oleh Israel, ya itu yang membuat nggak mudah untuk jebol ke Al-Aqsa, ke Masjidil Aqsa. It's okay, nggak apa-apa. One day salah satu di antara harapan kita adalah one day suatu hari kita masuk ke sana dalam keadaan bahagia, masuk ke sana dalam keadaan kita tidak lagi tertindas gitu kan. Karena Al-Aqsa itu mizanul muslimin. Al-Aqsa adalah sebagai timbangan orang-orang muslimin. Kalau Al-Aqsa dibebaskan, maka orang muslimin dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau Al-Aqsa masih di tangannya orang-orang tidak muslimin, gitu ya, kita sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Maka kemarin kita juga mengunjungi sebuah benteng, bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi, itu yang ada di Mesir. Di sisi itulah Masya Allah, benteng ini saya menceritakan dikit tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi sebenarnya beliau bukan orang pembukanya. Sebenarnya orang yang paling berjasa dalam kehidupan Salahuddin Ayyubi ada 3. 1, Nurdin Zangki. 2, pamannya. 1 lagi ayahnya. Saya akan lebih poinkan Nurdin Zangki. Yang menjadi nama anak saya, Nuruddin Zangki. Nuruddin nggak diambil, Zangki. Anak saya nomor 4 namanya Zangki. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini bukanlah siapa-siapa ketika Nuruddin Zangki masih ada. Jadi pionir pertama untuk pembangunan pentahlukan ketika Salahuddin Al-Ayyubi disebutkan nama-namanya, inisiator utamanya, tokoh utamanya adalah Nuruddin Zangki dulu, bukan Salahuddin Ayyubi. Bahkan ulama mengatakan ketika ada Nuruddin Zangki, itu Salahuddin udah tenggelam, udah gak ada apa-apanya di situ. Gitu. Ngebayangin Ali Murtado di hadapannya ada Ustadz Nasrullah, udah gak ada apa-apanya, udah. Gitu kan. Bahasanya adalah ya Salahuddin Ayyubi cuma penerus estafet aja. Ya Kodoro pas garis finish yang megang adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi yang jualan kencang banget itu siapa? Dari Nuruddin Zangki. Nah, menariknya dari Nuruddin Zangki itu bahkan belum buatnya LOP, Al-Aqsa belum ditaklukkan, belum membuat sebuah mimbar yang saat ini mimbarnya diletakkan di Masjidil Aqsa. Dibuat dulu mimbarnya itu. Ini buat apa Masjidil Aqsa? Lah kan belum ditaklukin. Nanti suatu hari mimbarnya akan di dalam Masjidil Aqsa. Ternyata memang estafet mimbar itu nanti akan diletakkan di Masjidil Aqsa. Yang meletakkan adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, menarik ya, apa rahasia kemerdekaan Salahuddin Al-Ayyubi? Dan bisa jadi, kata ulama, ketika kemarin ada terjadi perkumpulan ulama dunia, ulama muslimin itu, di Istanbul, mereka menyampaikan, salah satu di antara ulama Al-Aqsa yantadhirul Aqsa. Al-Aqsa dalam arti Masjidil Aqsa, yantadhir Al-Aqsa, menunggu orang yang di ujung. Aqsal Madinah itu adalah ujung kota. Al-Aqsa yang dimaksud di sini siapa? Terus siapa maksud Al-Aqsa itu? Maksudnya adalah orang-orang Indonesia. Saat ini salah satu di antara kelebihan orang Indonesia di antara negara-negara Arab adalah itu yang menjadi prasyarat penaklukan Masjidil Aqsa. Salahuddin punya pasukan banyak, punya. Bisa nggak naklukin? Belum. Nuruddin Zangki pasukannya banyak, tapi belum bisa naklukin. Tapi zaman itu ketika Salahuddin ingin menaklukkan Al-Aqsa, apa yang beliau lihat pertama? Yang dilihat adalah ukhuwah Islamnya sudah jalan belum?
Di masa Salahuddin hidup, itu kan masa-masa cinta fikihnya luar biasa. Ada mazhab fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, 4 mazhab itu. Dan mereka saling berperang satu sama lain gara-gara beda fikih. Kok ente kunut, aneh kagak gitu kan. Kok ente ini sebagainya. Gara-gara masalah fikih mereka berantem satu sama lain. Maka seorang pasukan pernah berkata pada Salahuddin Al-Ayyubi, Ayyubi, taklukkan sekarang Al-Aqsa. Ente punya pasukan bisa menaklukkan. Kata Salahuddin, enggak, belum waktunya sekarang. Loh, kenapa itu begitu cemen bahasanya gitu kan? Nggak berani untuk menaklukkan langsung. Enggak, waktunya belum. Kan nanti dibantuin sama Allah. Loh, kalau dibantuin sama Allah, emang kenapa sebelum saya nggak ada yang menaklukkan? Kok yang menaklukkan saya? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Kayak sekarang belum waktunya. Emang apa yang belum bisa menjadi waktunya sekarang? Karena persatuan muslimin belum terjadi. Zaman itu sama-sama muslimin, iya. Bahkan suatu ketika terjadi. Karena perbedaan fikih, yang satu kunut yang itu enggak, perbedaan fikih doang, sampai terjadi peperangan, boom gitu kan, sekali perang 40 orang meninggal. Yang satu muslimin Allahu Akbar, yang satu muslimin Allahu Akbar. Cuman masalah fikih. Di Indonesia pernah kita agak sensitif tema-tema tentang kunut kan, tapi sekarang alhamdulillah Pak Jenuri orang Depok gitu kan, yang satu kalau imamnya kunut kita kunut, imamnya nggak kunut ya udah nggak kunut, sesimpel itu kan. Nah, tapi di masa itu gitu kan, di masa Salahuddin awal ketika mau itu, oke, maaf sebentar ya, ada tamu. Ayo. Kita jangan. Jakarta. Iya, kita ada di situ. Jadi sama Mbak. Kurang pun ngertos tapi contoh bukan Maaf, Hmm. ada tamu laundry tadi. Baik, kembali kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Saya belum share ke Mas Fahri ya file itunya. Saya bisa share nggak sih dari sini? Saya pakai handphone. Harusnya bisa, Share. Sat. Karena jadiin co-host dulu ya. Nah, udah, Sat. Bisa tuh. Coba ya. Benteng Salahuddin. Ada nggak ya? Banyak banget. Sebentar. Sebentar. Salahuddin Ayyubi. Cuma kelihatan bentengnya sih, tidak apa namanya? Salah ini deh. Review. Oh, belum kelihatan deh, nanti aja mungkin. Kalau Salahuddin Ayyubi. Oh ya, benteng satu lagi. Bentar. Yang ada beberapa benteng yang di Mesir dan di Jordan. Yang ini di Jordan. Kok fotonya nggak lengkap ya? Baik. Baik, ini adalah benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Ini kelihatan Bapak Ibu ya. Ini di sisi Jordan. Dia udah menguasai banyak titik-titik yang dikuasai untuk penaklukan tersebut. Dan Qatar memang dulu sengaja tidak mau apa namanya? Keluarin lagi gimana? Sebentar. Nggak biasa pakai handphone. Stop sharing. Ya. Nah, poin besarnya adalah Salahuddin ketika menaklukkan ini melihat bahwa persatuan Islam itu yang belum terjalin saat ini. Ya, mereka sudah mulai beragama, ibadahnya bagus, tetapi persoalannya ada persatuannya yang belum bagus. Maka di situ ditunda penaklukan tersebut. Dan kata ulama, persatuan itu ada di Indonesia. Kemarin saya ngobrol dengan baru tadi ngobrol, di Indonesia ada berapa bahasa?
ada 300 bahasa. 300? Iya, gitu. Kok kalian bisa bersatu? Agamanya ada berapa? Ada 5. Itu yang diakui ada 5. Mesti ada beberapa agama yang lain gitu yang belum diakui. Kalian bisa satu ya gitu ya. Kita Ramipan cuma 5 tahunan kan? 5 tahun 2025 kemarin itu ya. 2024, nah, ntar lagi 2029 potensinya kita rame-rame sebentar, selesai ya udah selesai gitu kan. Maka beliau melihat ini kita tidak mungkin bisa menaklukkan Palestina sebelum kita menyatukan barisan orang-orang muslimin gitu. Barusan tadi aja makan siang, tas makan siang tahu-tahu duduk seorang dari mana, dari Libya, min wen enta, nah min Libya gitu, oh Libya gitu, min wen Benghazi, ngobrol lah, oh saya 5 tahun di Libya gitu ngobrol. Terus dia menceritakan, ketika kami melaksanakan haji, kami dianggap agak berbeda. Kenapa? Libya dengan Saudi Arabia tidak terlalu baik-baik saja. Jadi antara dua Arab itu agamanya satu, agama Islam. Bahasanya satu, bahasa Arab. Tetapi mereka terpecah menjadi 21 negara. Dan itu sengaja oleh musuh-musuh Allah agar apa? Memang persoalannya adalah persatuan. Itu menjadi hal yang sangat mahal. Baginda Rasul pun sama. Ketika itu berdakwah ke Madinah. Madinah itu kan ada 3 suku utama. Aus, Khazraj, dan satu lagi Yahudi. Ini besar, Yahudi itu kecil sekali, kecil dia. Persoalannya adalah dia itu nggak mau membuat 2 orang ini rukun, 2 suku ini rukun. Ketika Rasul datang, ternyata bisa menyatukan ini. Karena persatuan Aus dan Khazraj ini ditambah dengan Muhajirin, Masya Allah, futuhat di mana-mana, Islam tersebar di mana-mana. Dengan apa? Syaratnya adalah dengan ukhuwah Islamiyah. Maka apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang beliau lakukan adalah beliau menyatukan umat dulu. Bapak Ibu, tema tentang kunut dan sebagian kunut itu kan ramai bagi orang-orang awam kan. Orang-orang yang di atas itu yang ngerti fikih itu santai. Mau kunut mau kagak masih sah gitu kan. Bahkan bismillah. Wih, bagi teman-teman yang masih awal gitu kan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, bagi Syafi'i gimana yang ntar gak sah ini sholatnya dan sebagainya. Ya Allah, ini kalau belajar fikih damai. Gitu. Sah, yakin, sah. Pakai alf saya bilang yakin gitu ya kan. Mantap. Karena terlalu banyak dalil menyatakan itu sah. Baginda Rasul kan nanti perbedaan ulama itu kan. Dalam Imam Maliki mengatakan ketika Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya beliau baca bismillah, cuman bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dibaca pelan. Tapi Imam Hanafi, Imam Hambali kalau nggak salah itu sama sekali nggak baca. Karena ketika beliau dengerin Rasulullah, yang langsung dibaca adalah Alhamdulillah. Satu hadis mengatakan gitu kan. Nah Imam Syafi'i nggak, harus dibaca dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, perbedaan-perbedaan ini perbedaan perintilan gitu kan. Bahkan di masa Rasulullah gitu kan. Saya ingin menceritakan Amr bin As tadi. Ada sebuah kisah unik. Amr bin As, ini mohon maaf sahabat Amr bin As, semoga tetap nanti ketemu di surga dengan sahabat Amr. Ini kan seorang yang baru masuk Islam, tahun ke-7 akhir Hijriah itu belum masuk Islam. Tahun ke-7 lagi akhir masuk Islam, pas setelah masuk Islam, karena beliau panglima besar, maka beliau diminta untuk menjadi pasukan, memimpin pasukan. Nah saat peperangan, di belakangnya pasukan itu ada pasukan tambahan, ada Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman, pakai orang-orang soleh ya, Abu Baidah gitu kan, orang-orang soleh ulama-ulamanya lah kira-kira gitu. Pas sholat dia maju jadi imam, karena berpikir saya pemimpin pasukan, saya jadi imam, oke ya sudahlah masuk. Jadi imam. Kebayang nih orang baru 3 bulan masuk Islam langsung jadi imam, di belakangnya para ulama-ulama gitu. Qadarullah satu hari lagi musim dingin kayak gini nih, musim dingin perlu perang. Nah pas perang itu Qadarullahnya lagi pas malam-malam beliau mimpi basah. Pas mimpi basah, sudah mimpi basah gimana ini? Mandi, air melimpah ruah, banyak air, kagak mau. Kalau mandi aneh sakit, dinginnya luar biasa. Ya Allah Bapak Ibu, kalau pengen dapat pahala yang gede, wudhu sekarang deh. Kalau kami di sini antara maghrib dengan isya, kalau bisa kami tahan kalau mau kentut. Gitu. Karena air tuh nyos banget. Kemarin sholat di Masjid Tasawul Kafi, kagak ada pendingin, penghangatnya. Temen nanya, sholat? Naam sholat. Nanti udah sholat, udah dingin banget. Ya Allah, air es. Kalau kena air es, di luarnya anget sih nggak apa-apa, udaranya. Udah dimasukin airnya udah es, dikeluarin kena udara, cus, Masya Allah, ini pahalanya berlipat-lipat ya Allah, dinginnya luar biasa. Maka sahabat Amr bin As juga sama, mikir ini, aneh kalau mandi bisa selesai nih hidup ini, gitu. Maka saat itu belum nggak mau mandi. Kebayang, suruh mandi ya, Amr, mandi. Nggak, aneh nggak mau mandi gitu ya. Terus
Tayamum. Kagak ada tayamum. Karena saat itu belum ada ya. Qadarullah memang belum ada ceritanya diizinkan untuk tayamum dalam tema ini gitu kan. Dia kayak pertama kali melaksanakan tayamum untuk mandi. Maka para sahabat pada protes, kok tayamum air banyak? Tayamum diperbolehkan kalau tidak ada air atau sesuatu yang memudorotin, misalkan kurang sehat sebagainya. Ente kan sehat, iya tapi kan dingin gitu kan. Qadarullah setelah itu beliau tayamum, selesai, belum mandi. Habis itu ngapain? Dia di imam. Saya nanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kira-kira, ini kebayang ya, bayangin jangan sahabat, bayanginnya orang baru masuk Islam 3 bulan. Deddy Corbuzier ya misalkan gitu kan, baru masuk Islam, pas itu junub nggak mau mandi, cuma tayamum, jadi imam lagi. Kira-kira batalin sholatnya atau lanjutin sholatnya? Sahabat komplain semuanya. Oh, komplain. Tapi karena di pimpinan, ya udah samina wa ta'na, ikutlah sholat di belakang, ya udah sampai selesai. Pulang peperangan menang, alhamdulillah. Pulang ke Madinah. Yang diceritakan bukan kemenangannya, diceritakan adalah marahnya para sahabat lapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah tuh, pimpinan pilihanmu Amr bin As. Kebayang dia sendirian. Yang di sini semua lawannya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pokoknya sahabat-sahabat mulia semua, ahli surga masuk dalam rombongan yang sama. Dia sendirian tanpa teman. Gak ada yang suka dengan ijtihad dia. Kebayang nggak? Terus tanya, ya Amr, sini. Ente kenapa kok kemarin gak mandi? Ya Rasulullah, aku dapati ayat di dalam Al-Quran. Ayatnya gimana? Wala tulku anfusakum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan diri kalian kepada kerusakan, pada kebinasaan. Aku memahami ayat tersebut ya Rasulullah. Kalau aku mandi ya Rasulullah, aku akan rusak, menggigil, penyakitan, aku mungkin bisa meninggal ya Rasulullah. Oh gitu ya, gitu. Rasul cuma santai mengatakan, la haraj, nggak apa-apa. Jadi gimana sholatnya sah? Sah. Sesimpel itu. Terus Amr kan merasa, kebayang, beliau sendirian, lawan itu, bahasa bukan lawan ya, orang yang sebelah sama dia itu para sahabat mulia yang lainnya gitu kan, merasa, aku dibelain sama Rasulullah gitu kan. Maka lanjut pertanyaan yang Bapak Ibu paling hafal hadisnya ini kan, hadis yang sangat terkenal. Ya Rasulullah, man ahabun nasi ilaik. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, Aisyah. Oh, minar rijal ya Rasulullah, dari laki-laki ya Rasulullah. Abuha, bapaknya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq. Terus siapa ya Rasul? Umar. Terus Utsman, terus Ali, terus ini, terus loh kok nama aku gak disebut-sebut, kata Amr bin As. Sampai belum berhenti gak nanya lagi. Untuk membuat netralisir hati beliau biar tidak terlalu meninggi sekali. Tapi maksud saya ada garis bawahnya adalah tema fikih itu tema sederhana. Minimal ada dalilnya, satu punya dalil, udah terima. Orang para sahabat mulia tadi berpikir itu harus wudhu, nggak boleh, atau harus mandi, karena airnya melimpah, cuman dingin gitu kan. Amr bin As melihat, oh ini ada uzur nih, uzurnya apa? Saking dinginnya. Itu tema khilafiyah dalam fikih. Ketemu Rasulullah, la haraj. Saya ngebayangin loh, nanti nih, kalau misalkan kita rame-rame, ya Rasulullah dia sholat maka nggak pakai bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah doang, Bismillah didelet, ngawur itu sholatnya gitu kan. Yang satu ya Rasulullah aku dapat ya hadis, engkau ketika sholat langsung Alhamdulillah tanpa Bismillah, aku yuk praktekin gitu. Terus kita rame-rame gitu kan, ketemu Rasul, cuma Rasul mengatakan lah haraj, nggak apa-apa gitu. Terus yang satu lapor, ya Rasulullah dia ahli kubur, Rasulullah. Rajin ke kuburan gitu kan. Ditanya kamu kenapa rajin ke kuburan? Ya bagian sunnahnya Rasulullah kan ke kuburan gitu kan. Untuk apa? Mengingatkan kematian. Aku datang ke kuburan gitu. Terus masalahnya apa? Laharat semuanya nggak apa-apa gitu ya. Dan umat ini tidak akan pernah bisa menang kalau kita belum bisa bersatu. Kita masih dipecah-pecah nih, Indonesia, Malaysia, kayaknya persoalan Palestina bukan persoalan kita. Persoalan kita ada persoalan muslimin sedunia. Maka tidak persoalan Indonesia atau Palestina, teman. Dan tidak ada sejarahnya Palestina bisa menaklukkan dirinya sendiri. Nggak ada sejarahnya. Orang Palestina berjuang dong menang merdeka. Nggak ada dari zaman dahulu kala. Palestina selalu dibantu orang-orang terdekatnya, orang sekitarnya. Di masa Rasulullah, Palestina belum taklukkan. Pertama kali taklukkan di masa siapa? Di masa Umar bin Khattab. Siapa itu? Orang Arab. Orang dari Madinah, Mekah datang berbondong-bondong ke sana menaklukkan itu Palestina, Al-Aqsa. Maka bukankah Al-Aqsa
Jadi nggak terus ntar di masa lagi. Tapi itu kalahlah dengan peperangan Solibiyin gitu kan, orang-orang salib diambil oleh orang Nasrani, habis itu ditaklukkan lagi oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Orang manakah itu? Orang Kurdi. Suku Kurdi yang itu antara Turki dengan mana? Dengan Syria di situ. Ada suku namanya suku Kurdi, itu Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkannya gitu. Maka kata ulama juga mengatakan bangsa Arab sudah pernah diberikan kemuliaan untuk menaklukkan Al-Aqsa. Kurdi sudah pernah. Sekarang jatahnya siapa? Jatahnya Indonesia. Teman tadi, kata ulama, prasyaratnya satu. Yang sekarang, syarat itu lebih kuat dimiliki oleh orang Indonesia. Orang Indonesia kemarin kaget. Saya dengan drivernya, gitu kan, dari Jordan, dari Mesir, itu Aqobah, sampai ke Amman ini. Dia ngobrol, Masya Allah muskilah di sini, gitu kan. Masa Saudi sama Indonesia sama Jordan gak bersatu di dalam gitu. Persoalannya Saudi sudah mulai puasa, di sini belum puasa. Oh gitu ya. Kayak gitu. Dia kayak komplain gitu. Dunia Islam kayak gak bersatu. Gara-gara di sana puasa duluan, di sini puasanya berbeda gitu. Beda sehari lah kira-kira gitu. Itu dikomplain. Terus aneh bilangin, masalahnya di mana? Ya masalah kan mereka harus ngeliatin. Di Saudi udah ngeliat, kenapa kita gak ikutan saja? Gitu. Jangankan ente, aneh bilangin ya, di Indonesia, nih rumahnya di sini sama di depannya. Yang di sini NO, di sono Muhammadiyah, depan rumahnya. Sini sudah puasa, situ belum, biasa aja. Nanti pas akhir Ramadan, yang sini masih puasa, yang situ udah lebaran, biasa aja. Itu masalah fikih, nggak usah dilebih-lebehin gitu kan. Udah dipaksa jadi satu, ya nggak gitu caranya. Yang caranya ada tasamuh, toleransinya dinaikin gitu. Perbedaan itu normal banget, nggak harus dipaksa jadi satu warna gitu. Oh gitu, wallah kata, ayo wallah kata. Dia sampai takjub. Hatta nafsu daulah gitu kan, jangan nafsu daulah. Satu kampung lebarannya beda-beda, itu udah biasa di Indonesia dan gak jadi rame kan. Maka dia merasa, oh Indonesia ini ya, sekarang masalah fikih nggak terlalu menjadi isu banget gitu ya. Maka jangan pernah. Dan Salahuddin mengatakan, maka apa yang dilakukan Salahuddin? Belum mengambil para ulama-ulama, panggil ulama-ulama dunia gitu kan, yang jago-jago itu ulama, dibuatlah semua orang itu dipahamkan dengan mazhabul arba'ah. Maka di Mesir ditanya, Mesir mazhabnya pakai mazhab apa? Mazhabul arba'ah. Arba'ah bukan Maliki, bukan. Mazhabul arba'ah. Dalam tema pernikahan, kalau nggak salah, saya nanya, dalam tema pernikahan, itu menggunakan mazhab Imam Hanafi. Kenapa? Dalam mazhab Ibn Hanafi itu agak longgar. Jadi mencari yang kira-kira agak longgar buat mereka. Dan itu jadi mazhab negara gitu. Poinnya adalah dipersatukan dulu bahwa kita mazhab dan suku-suku dan sebagainya itu cuma perintilan. Maka yang paling mahal apa? Persatuan Indonesia. Maka nanti ya Bunda, ini pesan saya untuk 2029, siapapun pilihannya, mau cebong, kampret, dan sebagainya gitu kan, itu buat lucu-lucuan saja lah, jangan pernah masuk dalam hati. Pilih nomor satu, oh saya dua, tiga, udah itu pilihan doang. Kayak milih biasa gitu ya, habis selesai gitu kan, maka bersatu kembali. Maka tadi, Palestina ditaklukkan dengan apa? Persatuan orang-orang muslimin. Terus, itu sih mungkin, Ustaz Abu sudah hadir belum? Kalau Ustaz Tabus sudah hadir, mungkin bisa next ke Ustaz Tabus. Mas Fahri. Ustaz Tabus posisinya masih di Yerusalem, di Masjidil Aqsa. Udah hadir, Alhamdulillah. Ustaz, halo. Ustadz Abus. Oke, standby. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dakika Ustaz. Sesuai ya? Dakika. Ya, Bapak Ibu sekalian belajar bahasa Arab, Bapak Ibu ya. Nanti kalau diajak ke sini kan tinggal praktek. Putri Safitri, sekalian nanti umroh ya. Plus Mesir. Oke. Ini dengan 3 negara. Ada Ustadz Ilyas, boleh? Khulasoh Ustadz Ilyas belum ada masuk. Kalau ada, kalau tidak ada, lanjut Ana. Berhubung udah jam 9 sana. Belum ada, Ustaz. Antum langsung aja, Ustaz. Masya Allah, backgroundnya langsung Masjidil Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua sehat. Oke, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi
wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim wa ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sayang Allah Subhanahu wa taala, kita bisa Zumaturrahim ya. Meskipun jauh di mata, insya Allah kita dekat sekali dalam doa. Jazakumullah khairan jaza Ustadz Ali. Memang kita udah sebenarnya muwafaqah ya saat di Mesir. Ustadz, kita manfaatkan waktu untuk live lah, kita berbagi dengan sahabat teman-teman yang di Indonesia, sekaligus bisa menjadi LOP ya, Law Projection, agar kami mendoakan dengan tulus ya Bapak Ibu semua sampai ke negeri para nabi ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, mumpung masih nuansa resolusi ya tahun baru nih. Boleh dong yang ingin bareng sama keluarganya mau bulan apa, tahun berapa gitu ya, ketik di komen ya. Insya Allah ikut menelusuri menjelajahi negeri para nabi di bulan apa, tahun berapa. Nih. Ya, baik, alhamdulillah ya. Nah, kalau saya pernah menuliskan ini kurang lebihnya 2 tahun lalu Bapak Ibu. Ya, 2 tahun atau 3 tahun lalu ya, Mesir, Aqsa gitu ya. Nah, realitanya saat itu kan belum semudah saat ini untuk masuk ya, walaupun nanti saya share nih tantangan-tantangannya untuk bisa akhirnya Bapak Ibu punya punya pintu ajaib ya, bukan kantong ajaib ya, itu Doraemon ya, pintu ajaib ya, mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapati banyak sekali hikmah ya dari negeri para nabi ini. Oke ya. Nah, biar semangat dong, biar semangat ya. Ya, apa yang disampaikan Ustadz Ali tadi akan lebih mantep kan jika Anda, teman-teman semua langsung berada di lokasinya gitu ya, melihat bagaimana peradaban-peradaban dengan mata kepala sendiri sambil bertafakur, tadabbur dan seterusnya. Ica, Agustus, amin ya. Saya aja setelah 2 tahun, alhamdulillah Allah izinkan baru bisa berangkat, alhamdulillah kali ini dengan istri. Ya, karena hari ini musim-musim dingin Bapak Ibu di 3 negara ini, apalagi ini mau ke Jordan lebih dingin lagi. Ya, ini karena saya di dalam di Palestina ini, di Yerusalem ini Bapak Ibu udah tahu ya kalau Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa ya saat ini positioning untuk beribadah betul gitu kan. Kita terlindungi jamaahnya betul gitu ya. Nah, sampai saking terlindunginya itu kita diprotek dari setiap gerbang babnya itu oleh militer Israel dengan senjata laras panjang yang isinya peluru Bapak Ibu. Jadi setiap masuk ataupun keluar kita dipantau, di review, sampling sekali, diminta untuk melihat paspor, visa dan lain sebagainya gitu ya. Dan sebagai yang minoritas ya saya melihat orang Indonesia hanya puluhan, saya bisa hitung jari Bapak Ibu setiap kali ketemu. Dan kali-kali ini nih Ustadz Ali, to be confirm, ternyata baru grup-grup kita aja. Tadi pagi ketemu sama Malaysian, kita kira Indonesia, ternyata Malaysian gitu ya. Maka mau nggak mau Bapak Ibu sekalian, kita agak sedikit terpaksa gitu ya memakai visa Israel untuk akhirnya bisa masuk ke dalam Palestina ini gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu mengampuni kami semua ya. Tapi untuk memakmurkan Aqsa itu juga dibutuhkan teman-teman. Doa-doa kita itu kemakmurannya, karena ya soft dari sekian soft yang panjang itu paling ya kalau di Kubatus Sokhro yang bawah ini paling 3 soft, 4 soft gitu Bapak Ibu. Terus ada Masjid Qibli. Ya, masih di lingkungan Masjid Aqsa, ada namanya Masjid Qibli. Ya, Masjid Qibli di situ yang afdolnya, yang paling utama tuh sholat tuh justru di Masjid Qibli di komplek Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa ini komplek. Nah, kalau yang di belakang saya ini background ini Kubatus Sokhro gitu kan, atau Dome of the Rock gitu ya, Dome of the Rock. Esti, Bismillahirrahmanirrahim 2027, amin ya Allah, amin ya Allah ya. Insyaallah sama keluarga ya. Tulis sama keluarga dong ya. Kami lagi safar nih. Kita doain ya setelah bareng-bareng nih ya. Masya Allah. Mas Fakri juga yang jadi host saat ini bersamai semua teman-teman. Saya doakan semua bisa berangkat betul menyaksikan bagaimana peradaban di negeri para nabi ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, saya mau dari mana? Aduh, terlalu
panjang dan terlalu bikin meleleh Bapak Ibu sekalian. Ya, mesti Anda rasakan langsung. Tapi ada beberapa spot-spot menarik kaitannya dengan tema kita terkait dengan hikmah dan maunah jejak para nabi ya. Tadi Ustadz Ali sudah menyampaikan panjang kali lebar ya, Mesir, Jordan ya. Saya sedikit fokus pengalaman saat kami keluar dari border ya, keluar dari border di Mesir ya, melalui saat itu bordernya namanya Tabah ya, melalui Tabah ya. Nah dari Tabah itu perbatasan ya. Nah dari situ, dari Tabah itu kita pakai bus. Nah itu kurang lebihnya 4-5 jam Bapak Ibu. Oke, 4-5 jam. Nanti dulu Mas Bakri di share-nya. Saya cerita perjalanan dulu Bapak Ibu. Nah dalam posisi kita sedang mengitari Laut Mati Bapak Ibu. Ya, pernah dengar deh namanya Laut Mati ya? Nah, Laut Mati itu laut yang memang benar-benar bukan tidak ada airnya, justru ada airnya. Tapi airnya tidak bisa menghidupi. Air itu kan identik dengan hidup dan menghidupi. Ya kan? Hewan-hewan laut, makhluk-makhluk laut ada di dalamnya, lalu menjadi manfaat bagi orang-orang kita. Gitu kan? Ini sama sekali Bapak Ibu sekalian. Kadar garamnya terlalu tinggi, maka disebut dengan Laut Mati. Yang kedalamannya hanya kurang lebihnya 400 meter permukaan air laut, itu yang pendek banget Bapak Ibu sekalian. Kemudian panjangnya luar biasa, 65 km ya. Dan yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, di situ tidak ada kehidupan sama sekali di dalamnya. Ya. Nah, kalaupun orang mau berenang itu bisa ngambang sendiri gitu ya. Nah, mungkin besok di Jordan kita akan ke sana ya Saudara ya. Maksudnya melihat langsung. Kemarin tuh mengitari doang. Tapi mengitari itu kami bertafakur, bermuasabah, introspeksi diri Bapak Ibu. Kenapa? Laut Mati ini kan menjadi sejarah bagaimana kaum Nabi siapa? Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang durhaka, bahkan identik membanggakan ya dosa-dosanya sebagai perisai rezeki, dibanggakan. Anda tahu kan kisah Nabi Lut, kaum Sodom yang mohon maaf menyukai sesama jenis gitu ya. Kemudian mereka membanggakan itu. Ya, akhirnya jadi bernormalisasi perisai rezeki. Naudzubillah min dzalik. Nah, saat itu Allah tampakkan itu adab di dunia sampai sekarang ini ada gitu. Jadi banyak yang mungkin foto-foto lalu happy, tapi sepanjang jalan 3-4 jam lebih, sekian kilometer kita mengitari itu banyak-banyak istighfar Bapak Ibu. Ya. Nah, karena kenapa? Sejarah akan berulang. Coba perhatikan sekarang, apa dosa yang menjadi perisai rezeki yang dinormalisasi hari ini? Jangan-jangan kita nggak usah ngeliat orang lain, jangan-jangan kita masih belum sadar atas dosa itu, bahwa diri kita ternyata masih banyak perisainya. Gitu ya, mengaku udah ngaji, mengaku udah belajar ilmu magnet rezeki gitu ya. Tapi apa coba? Nah, karena langkah keajaiban paling awal adalah betul sadar dosa kita apa. Lah gimana kita mau minta ampun kalau kita nggak ngakuin perisai rezeki kita apa? Coba, Anda minta maaf atas apa? Kan gitu, harus ada pengakuan sehingga ada penyesalan dalamnya Bapak Ibu. Ya, nah itulah ibarat kita sekarang ini punya fisik tubuh yang kuat, tetapi tidak ada iman, tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan. Itulah Laut Mati. Allah tunjukkan itu Bapak Ibu. Dan dengan mata kepala kami sendiri melihat, ya itu nyata Bapak Ibu sekalian. Ya, nah terus sampailah kami ya akhirnya ke tanah yang diberkahi, ya orang menyebutnya dengan namanya tuh Jericho. Ya, Jericho ya itu tanah yang subur banget ya, di situ luar biasa, kota tertua 10.000 tahun ya, dan masya Allah saking suburnya ya segala tanaman itu ada. Memang kalau udah mendekati apalagi di wilayah Palestina, memang tanah yang diberkahi dan subur Bapak Ibu. Ya, nah di situ ada bagaimana Nabi Isa itu berkhalwat menyendiri berkhalwat kurang lebihnya 40 tahun ya, 40 hari, mohon maaf, 40 hari ya. Kemudian Bapak Ibu, saya mengambil sebuah hikmah dari situ untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Itulah pentingnya bagi seorang pemimpin, termasuk kita semua, untuk sering-sering masuk dalam gua keajaiban. Seperti halnya apa? Seperti halnya Anda malam hari ini ya ikut
majelis, kajian meskipun via Zoom sambil banyak zikir, tafakur. Ini adalah masuk dalam gua keajaiban dia. Tapi yang paling dahsyat adalah ya menyendiri, bertahanus, berkhalwat hanya Anda dengan Allah, me time. Gitu ya. Nah, tiap Jumat kita berupaya sebisa mungkin gitu kan puasa bukan maksudnya puasa apa, tapi puasa informasi gitu ya. Nah, tidak ada kecuali yang baik-baik saja, yang positif aja, yang menumbuhkan, menambahkan iman Anda. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian itu pentingnya akhirnya bukan kemudian nanti keluar dari gua keajaiban kita selesai persoalan lalu nggak ada ujian lagi, bukan seperti itu, tapi kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Kenapa? Dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ibarat kata kita ngecas Bapak Ibu. Di gua keajaiban itu kita ngecas. Maka ada 5 waktu dan seterusnya. Nah, saya langsung nih ngomong-ngomong 5 waktu. Sholat 5 waktu itu Bapak Ibu tahu kan itu adalah hadiah spesial banget yang sebenarnya sebelum akhirnya disyariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, gitu ya, kita itu kan mengetahui proses Isra Mi'raj, ya, itu adalah proses bagaimana Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bener banget. Ya, singkat ceritanya, karena kita nggak sedang kajian Isra Mi'raj ini ya, singkat ceritanya, ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, itu Nabi kan di coaching Bapak Ibu. Siapa? Coach ilahiyahnya siapa? Jibril alaihissalam. Dia mendampingi. Maka saya saat ini juga sambil mendampingi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ikut personal coaching angkat rezeki. Mereka sudah tahu trainingnya tapi ikut ya, spesial nih. Ya, 40 hari maksimal 20 bulan. 20 bulan, mohon maaf ya, menyiapkan diri untuk preparing Ramadan yang memetik banyak keajaiban. Ya, maka sayang rasanya kalau nggak saya berbagi ini untuk teman-teman dan saya akan sekalian untuk umum aja sekalian gitu. Sekali alhamdulillah punya waktu ya, karena kami juga punya satu frekuensi misi yang sama sekarang ini untuk bukan hanya menjajaki peradaban Islam di masa lampau, tapi bagaimana menghidupinya di masa kini juga hingga masa yang akan datang melalui peradaban pesantren Bapak Ibu, pesantren Khairul Razikin ya. Di pusat terus membangun ya, di cabang termasuk di Subang kami juga ikut berpartisipasi. Anda yang mau ikut berpartisipasi juga boleh. Nah, itu linknya Mas Fakri udah nge-share di grup. Ya, kalau mau ikut partisipasi boleh. Yang udah partisipasi di pusat, tambah keberkahannya. Sambil terus kami doakan, biar Bapak Ibu sekalian nambah juga dong kebermanfaatannya. Gitu ya. Karena kita sedang membangun peradaban Qur'ani, ya, dan mencetak santri-santri khas magnet rezeki. Ya. Nah, silakan. Ketik link saya kasih kesempatan dulu untuk ngeklik itu ya, sambil saya lanjutkan, boleh? Oke, boleh diklik linknya. Nah, kalau yang sudah di Subang udah ikut wakaf 50.000 doang per bulan, cuma 50.000 per bulan ya, Anda boleh ikut juga yang pusat. Nah, nanti kontak kita kasih link yang untuk pusat. Oke? Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang boleh nih kita share-share nih dokumentasi beberapa ya perjalanan kami di Aqsa khususnya, di negeri para nabi. Masya Allah ya. Oke. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat nih. Oke, boleh di-share sekarang Mas Fakri? Iya. Ya, ini saya paham di sana sudah jam 9 lebih 15 ya. Nah, Bapak Ibu, nah ngomong-ngomong ini di mana? Bapak Ibu, Anda semua mestinya malam Jumat ini apa kerjaannya khas magnet rezeki? Masuk dalam goa keajaiban. Bener banget ya. Masuk dalam goa keajaiban ini udah insan MR mah udah jadi budaya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah ya orang-orang di sini meyakini ya bahwa inilah mihrabnya Maryam Bapak Ibu. Ya, mihrabnya Maryam. Kalau agak kurang jelas boleh di zoom. Nah, boleh di zoom kayak gini gitu ya. Nah, itu yang sebelah kanan saya. Ya Allah ya Rabbana. Dalam Quran surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam ana laki hada qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Artinya apa? Maka Tuhannya menerima Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkannya dalam asuhan Zakaria. Setiap kali Zakaria, Nabi ini ya, belajar sama Maryam.
masuk menemuinya di mihrab, ia mendapati rezeki di sisinya. Ia berkata apa? Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Ini kok ujuk-ujuk mak penduduk ada gitu ya. Rezekinya ya, hidangan gitu ya. Maryam menjawab apa? Min indillah, ya dari Allah lah, ini dari Allah gitu ya. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Bapak Ibu, saya merinding Bapak Ibu. Di sini ini memang terkunci dengan baik, steril sekali ya, biar nggak ada apa namanya, aman-aman khurafat di situ gitu ya. Karena keajaiban ini betul-betul ada bagi siapa yang percaya Bapak Ibu. Ya teman-teman semua ya. Nah, Anda, wah itu Bapak Ibu, saya sampai bergetar berkali-kali itu sholat di sampingnya gitu kan. Bapak Ibu, kalau Al-Quran yang sudah menyampaikan, masa kita nggak percaya gitu ya. Tring datang dari yang kata Ustadz Nasrullah itu kan, tring gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian, makanya maka rezeki kan sebenarnya namanya mihrab rezeki ya, mihrab rezeki. Dan rezeki itu bisa datang tanpa sebab lahiriah gitu ya, tanpa asbab ya. Biasa kan kita kan asbab bisnis, asbab bekerja dapat gaji gitu ya. Ini tanpa asbab gitu. Bapak Ibu kalau mau tambah yakin ya datang ke sini itu. Kenapa? Berjuanglah gitu. Berjuanglah Bapak Ibu. Ya, berjuanglah dengan niat yang tulus, dengan niat yang lurus gitu ya. Ayo teman-teman semua. Gitu ya. Ini saya kasih memotivasi ya. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi akhirnya? Ya, di mihrabnya nih Maryam di situ menikmati mihrab rezekinya, ya keajaibannya rezeki datang tanpa sebab lahiriah. Terus buah yang berada di musim panas ternyata tumbuh ada panen di musim dingin, dan buah musim dingin ada di musim panas ya. Nah, maka Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, hikmah besar dari kisah yang di sini, ibadah yang ikhlas itu membuka pintu karomah. Ya Maryam itu wali karomah, kita pun berhak mendapatkan keajaiban. Manusia biasa namanya apa? Maunah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sekarang Anda sudah LOP nih, mau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, umroh, haji, masuk ke 3 masjid, yakni masjid yang satu lagi Masjid Aqsa, bismillah, tring, gitu. Ya, ikhlas Bapak Ibu, memurnikan niat terlebih dahulu. Ya, nanti Allah yang kasih jalan. Saya waktu 2 tahun lalu belum kebuka, belum tahu how to-nya Bapak Ibu. Ya, tapi ya inilah yang saya ajarkan, yang saya coaching di setiap teman-teman yang mau ikut coaching sama saya. Apa yang saya lakukan ini works gitu ya. Ini works hari ini, Masya Allah, biidznillah, dengan izin Allah. Abu Usman nggak bisa apa-apa ya, Masya Allah, Allah berikan ya izin untuk bisa menikmati ibadah di Masjidil Aqsa ya. Anda pun demikian ya. Nah, Bapak Ibu, Maryam memang nggak mengejar dunia gitu ya, justru dunia datang kepadanya. Ini kan yang disebut dengan magnet rizki kan ya. Dan Allah memberikan rezeki tanpa batas logika manusia. Ini yang disebut dengan keajaiban, ya kan? Bi ghairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa sebab yang terlihat, ya. Nah, Bapak Ibu, ngomong-ngomong mihrab ini ya bukan sekedar tempat ibadah sebenarnya, tapi ruang perjumpaan dengan keajaibannya Allah. Ya, Bu Tri Sifatri, bismillah, berhaji tahun 2008. Amin ya Allah. Kalau bisa lebih cepat, why not, Bapak? Gitu ya. Nah, akhirnya kan Zakaria belajar tuh. Ya, setelah meninggal rumahnya Maryam, Zakaria berdoa minta keturunan, dan doanya akhirnya dikabulkan. Itulah dahsyatnya mihrab. Ya. Nah, Bapak Ibu buat tempat mihrab di rumah masing-masing. Ya. Sudut corner yang spesial banget. Nah, oke. Lanjut. Apalagi yang bisa saya sharing pengalaman ya ke teman-teman semua. Ini kan direkam ya, nanti insya Allah bisa ikut. Nah, ini saya zoom dikit. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Pak Agus Susanto. Ini mubadil rombongan ya, mubadil Roiskom. Ya, beliau Masya Allah mendedikasikan dirinya di Aqsa untuk menjadi leader bagi teman-teman di sini ya. Masya Allah, semangat beliau untuk ibadah ini luar biasa. Nah, yang di belakang Pak Agus ini, Pak Agus Santo ya, beliau direktur daripada Mihrab Travel ya, ataupun wakil ketua koperasi Magnet Rezeki saat ini. Nah, Bapak Ibu, apakah ini Masjid Aqsa? Ini komplek Masjid Aqsa. Yang di belakang Pak Agus inilah yang afdol utamanya orang kalau mau sholat di sini, namanya Masjid Qibli. Ya, Masjid Qibli ini tepat berseberangan dengan masjid yang di belakang layar saya nih. Yang belakang saya namanya Qubatus Sokhro. Nah, seberangnya itu
Yang di belakang Pak Agus itu, Masjid Kibli. Nah, di situ jamaah yang paling banyak di situ. Di bawahnya itu ada lorong ya. Nah, itu Masjid Al-Aqsa Al-Qadim yang udah lama. Ada ke bawah. Ya, nah itu biasanya diisi oleh jamaah ibu-ibu. Tadi ada likoan, ada ngaji, majelis taklim, buat ibu-ibu tuh. Perpustakaan. Nah, itu underground di bawah masjid yang ini. Oke. Namanya masjid apa? Kibli. Harus tahu Bapak Ibu, ini kan pengetahuan informasi 2 juta informasi per detik terserap jadi 60.000 pikiran setiap hari. Akhirnya jadi nasib yang nasib itu mengantarkan kita kepada kesini juga kan gitu ya. Masya Allah. Yang menarik biar semangat kasih love dulu dong. Coba. Ya, yang cinta sama Masjid Aqsa kasih love dulu. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ya Allah, senang ya. Ini spesial nih yang ikut Zoom, cuman 100, yang lainnya ikut nanti ikut rekaman. Jadi jangan keluar sampai selesai nih. Nah, ini di belakang kami nih ya, lebih clear lagi di zoom out. Nah, ini namanya Masjid Kibli. Di sebelah kanannya Masjid Kibli itu ada namanya Masjid Al-Buraq Asy-Syarif. Ya, tempat saat peristiwa Isra Mi'raj kan Nabi itu pakai namanya kendaraan apa? Buraq gitu ya. Kendaraan buruk. Nah, buruk itu diikat sama Nabi di Masjid Buruk sebelah kanan. Tadi kami sempat ke sana karena waktu terbatas, mohon maaf fotonya nggak kami share ya. Ada kayak pengikat ya, namanya itu perantai pengikat buruknya itu. Terus sebelah kirinya Masjid Kibli, nah disitulah yang tadi saya masuk ya, mihrabnya Maryam. Mihrabnya itu sering banget kan digaungkan oleh Ustadz Nasrullah gitu ya. Setiap Jumat kita masuk gua keajaiban, terus nah, Maria itu menjadi dalil atau penguat landasan daripada ilmu magnet rezeki, gitu ya. Duduk diam aja rezeki datang, gitu ya. Masjid, lanjut, oke ya. Oke, ini Masjid Kibli, seberangnya daripada Qubatus Sokhro yang di sini. Terus Ustadz, nah kalau Qubatus Sokhro ini, apakah di situ juga ada jamaah? Ada berjamaah, ada jamaahnya juga, gitu ya. Tapi tidak sebanyak di Masjid Kibli tadi. Karena memang afdolnya tadi di Masjid Kibli gitu ya. Yang lainnya juga ini kan ada buah-buah tin tuh. Ya. Di sekitar kanan kiri sekitarnya itu juga bagus di situ sholat di pelataran gitu ya. Masih komplek Masjid Aqsa. Yang nilainya dalam sebuah riwayat ya di situ pahalanya kali lipatnya ya seperti dengan Masjid Nabawi gitu ya. Atau ada riwayat yang di bawahnya gitu. Tapi ada faktor kalinya di sini. Jadi kalau mau meleverage keajaiban, datang ke sini ya, berdoa, sholat banyak-banyak di sini. Nah, di bawah Qubatus Sokhro ini ada semacam goa masuk begitu Bapak Ibu. Disitulah ya tempat Nabi Muhammad SAW saat Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa ya, kemudian Mi'raj diangkat ke surga ya, ke Sidratul Muntaha. Kan itu prosesnya kan banyak ya, panjang ya. Mengimami Nabi, mengimami para anbiya, para nabi-nabi di situ. Kemudian prosesnya panjang ya. Bapak Ibu nanti kajian Isra Mi'raj sendirilah ya. Sampai akhirnya di situ proses Mi'raj tuh di bawah Qubatus Sokhro ini. Ya. Masya Allah. Wah, teman-teman pas apalagi yang baru pertama kali datang pada nangis sesenggukan tadi di situ gitu ya, sholat di situ ya, sujud syukur dan lain sebagainya ya, karena nggak mudah Pak proses masuknya. Jadi beruntung banget, dan ini harus punya akses khusus, nggak semua travel bisa. Makanya bersyukur banget Magnet Rizky punya channel yang bagus ya, punya namanya Nasi gitu ya. Nasi itu tour guide kita yang beliau bukan hanya membantu menceritakan kisah-kisah sejarahnya dan lain sebagainya ya, tapi juga memberikan akses yang spesial, dan beliau dikenal bahkan oleh tentara-tentara Israel gitu ya. Oke, selanjutnya ya, semangat ya. Nah, ini saya coba pertontonkan dulu. Nah, ini ada Bu Fiska istri saya yang menjelaskan, mudah-mudahan suaranya jelas ya Mas Fakri ya. Ada nggak ini? Kalau nggak jelas suaranya, beliau ini sedang menjelaskan. Ini ada satu sumur di depan itu ya. Nggak ada suaranya kayak Mas Bakri ya. Saya langsung aja ke foto setelahnya. Ya. Itu ini di Masjid Ibrahim Bapak Ibu. Nah, ini Masjid Ibrahim, masuk ke Masjid Ibrahim itu Bapak Ibu sekalian, saya persingkat ceritanya. Ada H1, ada H2. Yang intinya itu adalah proses seleksi, proses negosiasi, proses perjuangan umat Islam. Sehingga saat ini ya itu terbelah menjadi 2. Nah, Masjid Ibrahim ini namanya. Masjid Ibrahim. Kenapa disebut Nabi? Karena disitulah makam Nabi Ibrahim
alaihissalam, Abul Anbiya, Abu Tauhid, bapaknya para nabi, ya, Khalil al-Khalil, dan kekasih Allah Nabi Ibrahim ini dimakamkan jasadnya di sini, Bapak. Kemudian yang di Masjidil Haram apa dong, Ustaz? Itu makam, ya, tempat berdiri berpijakan Nabi saat membangun Ka'bah atau merenovasi Ka'bah lebih tinggi, karena Ka'bah sebenarnya telah ada sejak Adam alaihissalam, ya. Kemudian Nabi Ibrahim membangun lebih tinggi, lebih berwibawa dan seterusnya, ya. Dan akhirnya Bapak Ibu, ada yang menyebutkan, ya, sebagian ahli sejarah, ya, Nabi Ismail terus dikuburkannya di mana? Nah, ada yang menyebutkan, ya, ini masih khilafiyah, itu ya di bawah makam Ibrahim yang di Masjidil Haram. Nah, wallahu alam. Nah, saya fokus ke sini nih yang disampaikan oleh tour guide-nya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan sumur ini? Bukan ini makamnya, bukan, tapi makamnya nanti saya coba share di foto atau video selanjutnya. Tapi dari sini, ya, Bapak Ibu bisa sekitar berapa meter tuh ya? 25 meter ke bawah, ya. Itu ada gua yang masuk di situ bisa langsung mengakses jasadnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan termasuk jasadnya Nabi Yusuf. Nah, saya khulasoh bahwa di situ ada 7 makam para nabi dan istri, gitu ya. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah di situ, ya, termasuk Nabi Ishak dengan istrinya Rifqah. Nah, itu yang akses H2 seingat saya, yang umat Islam itu bisa masuk ke dalamnya. Nah, itu dalamnya baru di situ ada tentara Palestina. Wah, mereka bersahabat dengan kita. Tapi saat kita mulai masuk di gerbangnya, itu udah diprotek dengan visa, paspor, tes ini dan lain sebagainya. Ya, kita nggak boleh masuk ke yang H1 di situ. Itu hanya orang-orang Yahudi. Jadi sinagog di situ, Bapak Ibu, bayangkan. Ya, jadi sinagog tempat ibadahnya kaum Yahudi. Ya, dan di situ Nabi Yusuf alaihissalam, istri dan Nabi Yakub, ya, dimakamkan di situ. Nah, kita nggak bisa menziarahi situ kecuali dibuka dalam 1 tahun hanya 10 hari saja. Ya, bayangkan kita yang udah datang ke sana aja perjalanannya sedemikian masih terjal, Bapak Ibu. Tapi setidaknya Allah melihat perjuangan kita. Allah kan pengen lihat bagaimana perjuangan kita. Kita kan pejuang keajaiban semua di sini, gitu kan? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di situ ya kita mengucap salam pada Nabi. Ya. Di situ Bapak Ibu sekalian ya kita sholat karena itu menjadi masjid. Prasasti itu dibangun ya zaman Nabi Turki Utsmani dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga ada peran di situ kaligrafinya Mamluk, ya. Itu Mamluk tuh yang Tantan tuh, Bapak, Kazakhstan apalagi itu, Uzbekistan gitu ya. Itu. Nah, ini coba kita lihat video-video setelahnya, ya. Foto atau video setelahnya. Nah, ini makamnya Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Assalamualaikum ya Abul Anbiya. Assalamualaikum ya Abad Tauhid. Assalamualaikum ya Nabi Ibrahim. Ini Bapak Ibu, ya. Allah, ya. Gimana Bapak Ibu, merinding nggak nih? Ini malam Jumat Bapak Ibu sekalian, berkah banget ya. Ya Allah, ya Rabb, ya. Ya Allah, sampaikan ya teman-teman, ya Allah, untuk bisa menziarahi makam nabi-nabimu, ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Palestina masih sangat butuh doa-doa kita, Bapak Ibu. Kunjungan Anda ke sana itu bukan hanya melihat langsung. Anda akan melihat bagaimana anak-anak Palestina. Ya, Anda melihat mereka mengibah, mental mereka udah mental menjadi tangan di bawah, Bapak Ibu. Mental mereka dibentuk udah nggak bisa apa-apa kecuali minta, Bapak Ibu sekalian. Padahal ini negeri yang subur, berkah yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, ini baru di sini ya. Ini belum sampai di jalur Gaza. Ya, jalur Gaza yang di sini aja, Bapak Ibu sekalian, kita berupaya ini sekarang udah kondisi damai, gencatan senjata, gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian berdoa dan berjuanglah. Ya, satu sama terhubung, ya. Mereka di sini udah melihat surga sebelum surga sesungguhnya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ya, kalau ngeliat kesini kita jadi banyak bersyukur, Bapak Ibu. Banyak bersyukur, ya. Kalau nggak kita isi dengan ibadah, dengan perjuangan, ya. Bapak Ibu, uluran tangan kita sangat dibutuhkan di sana. Makanan kecil, snack aja, itu mereka happy banget terima itu, Bapak Ibu sekalian. Mereka senyum kita, salam kita, kedatangan kita,
itu senyuman indah untuk mereka. Ada saudara-saudaraku Muslim yang mendatangiku gitu. Maka Bapak Ibu, di luar dari hanya konteksnya wisata, jalan-jalan, Anda akan mendapati perjalanan spiritual batin yang luar biasa. Ya. Apalagi kalau disebut Indonesia, Bapak Ibu. Oke, next ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini proses perjalanan kami ya saat masuk di Masjid Ibrahimi. Nah, ini makamnya Nabi Ishak dengan istrinya namanya Rifqah. Ya, nah Ishak. Nah, itu yang belakang itu adalah mimbarnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, yang asli, yang masih asli itu mimbarnya Salahuddin. Tadi cerita Salahuddin Al-Ayyubi, cerita yang disampaikan oleh Ustaz Ali tadi, Masya Allah. Ya, nah ini Bapak Ibu, ya Salahuddin Al-Ayyubi, Masya Allah. Ya, nah ini Nabi Ishak. Oke, lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini perjalanan ya saat kami alhamdulillah berhasil melalui screening ya dari tentara Israel yang ada di situ. Ya. Nah, Bapak Ibu itu kita masuk di wilayah yang konflik. Jadi orang-orang yang Muslim itu mereka meninggalkan rumahnya, Bapak Ibu sekalian, karena mereka merasa nggak aman. Ini di sekitar komplek Masjid Ibrahim itu, ya itu suasananya cukup mencekam gitu ya. Padahal lagi gencatan senjata, lagi damai gitu ya. Nah, tapi mereka tuh udah nggak ada yang tinggal di situ, Muslim itu nggak ada tinggal di situ. Jadi dikuasai oleh Yahudi, gitu ya. Ya, dikuasai oleh Israel di situ. Ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu prosesnya. Oke, lanjut aja. Yap, oke. Nah, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, inilah negeri Palestina yang penuh dengan keberkahan, ya, yang luar biasa, ya. Tapi saat ini kenapa disebut Masjid Aqsa, Bapak Ibu? Anda tahu nggak kenapa disebut dengan Masjid Aqsa? Ya, Aqsa itu artinya apa? Jauh. Aqsa itu, ya. Jauh itu bukan bagi kita ternyata yang jauh datang dari Indonesia misalkan, bukan. Tapi ternyata adalah bagi orang-orang Palestina itu sendiri, ya, yang tidak diperkenankan masuk ke Masjidil Aqsa. Coba bayangkan. Mereka mereka berdomisili dekat dengan Masjidil Aqsa, tetapi mereka tidak diperkenankan masuk ke situ. Bapak Ibu, ya kan itu yang disebut Masjidil Aqsa. Ya, dan di sana kita nggak boleh ada atribut Palestina sama sekali. Ya, menyebut Allahu Akbar, Free Palestine. Kami di sini sangat berhati-hati. Ya, kami di sini sangat berhati-hati. Doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan keselamatan, keamanan bagi kawan-kawan saudara kita di Palestina, termasuk ya bagi kami. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan dari energi yang kami sampaikan ini kepada teman-teman semua, ya, energi untuk bisa lebih istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di jalan para pecinta keajaiban. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan, cuma waktu yang akhirnya membatasi kita, Bapak Ibu ya. Nah, apa hikmah kemudian yang bisa kita ambil dari cerita-cerita ataupun kisah share foto video tadi Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa pertolongan Allah, ma'unah, itu selalu hadir di tengah tekanan, Bapak Ibu. Dan negeri para nabi itu adalah laboratorium iman itu sendiri, ya, bukan negeri yang tanpa ujian, gitu ya. Jika suatu negeri itu disebut dalam Al-Quran atau bahkan sering disebut dalam wahyu, itu bukan karena tenang, gitu ya, nyaman-nyaman aja, tapi karena di sanalah iman diuji dan pertolongan Allah itu diturunkan, ya. Dan dua negeri yang istimewa, Bapak Ibu, dua negeri yang istimewa adalah Mesir dan Palestina. Besok kami baru beranjak ke Jordan. Ustaz Ali udah standby di sana, Masya Allah, TL kita yang paling soleh ini, ya. Mesir ini adalah negeri kekuasaan dan penindasan, identik dengan gitu. Dan Palestina, Baitul Maqdis, ini adalah negeri keberkahan dan konflik. Di sini yang boleh pakai nama Baitul Maqdis. Kalau Palestina atau atribut negaranya tidak boleh, ya. Dan Al-Isra ayat 1 di situ terjemahan cara bebasnya, ya, paling akhir adalah negeri yang kami berkahi sekelilingnya. Ya, namun keberkahan itu bukan berarti tanpa luka, Bapak Ibu.
Ya. Nah, Mesir bagaimana ceritanya dari kezaliman menuju ma'unah Allah Subhanahu wa taala? Tadi Ustaz Ali udah panjang kali lebar menyampaikan, tapi saya ingin menyampaikan sedikit boleh? Boleh ya Bapak Ibu ya? Nah, singkat aja nih bahwa eh, Mesir ini kan simbol kekuasaan tapi tanpa iman. Fir'aun ini kan kekuasaan yang absolut. Ya. Nah, dengan sistem ala Fir'aun ini yang menindas Bani Israel, membunuh bayi laki-laki dan lain sebagainya. Dalam Al-Qasas ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Firaun berlaku sewenang-wenang. Nah, maunah Allah, pertolongan Allah itu keajaiban yang muncul di titik paling gelap justru. Ya ini apa? Bayi Musa diselamatkan di istana musuh. Gitu kan? Allah menolong tanpa senjata, tanpa pasukan di situ loh. Dahsyat nggak? Di situ kan Musa kan jadi saviornya. Gitu ya, Musa alaihi dan banyak sekali di situ maunah-maunah Allah seperti apa. Kalau mukjizat ya di atasnya maunah kan ada karomah dan mukjizat tongkat Musa yang mengalahkan sihir ya. Anda sudah tahu semua itu ya. Artinya apa? Kebenaran kecil jika dari Allah itu menghancurkan kebohongan yang besar. Gitu ya. Jadi jangan remehkan kepada kebenaran yang kecil yang konsisten persisten yang kita lakukan. Ya. Kemudian ada lagi apa? Mukjizat laut terbelah gitu ya. Nah, laut terbelah itu akhirnya kan dengan tongkat Musa itu laut terbelah dan Asy-Syu'ara ayat 63. Ini adalah jalan keluar. Jalan keluar kerap kali muncul, sering kali muncul saat kapan? Setelah jalan tertutup. Kalau Anda udah berada di titik terendah, bagus. Artinya udah titik, nggak ada koma. Saatnya untuk bangkit, wake up. Kum. Ya. Nah, kalau bicara hikmah Mesir ya, sekali lagi Bapak Ibu, maunah Allah datang saat sebab dunia sudah habis, selesai. Dan Allah bisa menolong dari sistem yang menindas. Ya, seperti halnya di Palestina, gitu ya. Fir'aun juga dusu banyak penindasan saat itu. Ya Allah bisa menolong di situ. Jangan takut, ya minoritas kalau kita selama bersama Allah dengan iman kita. Dan Palestina ini adalah keberkahan yang dijaga dalam kesabaran. Ini adalah bumi keberkahan, tempat para nabi. Tadi saya sebut Ibrahim alaihissalam, Daud, siapa lagi? Sulaiman, Isa, Yakub, ya banyak sekali. Saya nggak sampai untuk menyebut semuanya. Ya inilah poros langit dan bumi. Isra Mi'raj ya. Nah, maunah di Palestina ini bukan selalu yang menang, Bapak Ibu. Kalau kita ngeliat kan sekarang kayak terkalahkan gitu ya. Didominate gitu ya. Nah, tapi apa? Bertahan, Bapak Ibu. Ya, bertahan. Ya. Nah, Nabi Ibrahim kan kita tahu ya, selamat dari api gitu kan. Itu api menjadi dingin. Apalagi kalau di atasnya maunah itu kan ada mukjizat itu ya. Para nabi. Nabi Daud mengalahkan Jalut gitu ya. Ya, iman mengalahkan teknologi perang. Ini bisa kita tadabburi sedemikian. Kemudian Isra Mi'raj, ya itu penguatan bukan pelarian sebenarnya. Nabi kan dari ayam huzn, masa-masa kesedihannya dikasih hadiah dari Allah Subhanahu wa taala peristiwa Isra Mi'raj. Jalan-jalan pakai buruk kan cerita gitu ya. Nah, kemudian turun membawa oleh-oleh, hadiahnya apa? Sholat 5 waktu. Kan gitu ya. Tadinya lebih dari 5 waktu, 50 waktu saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Iya dong Bapak Ibu. Di mana ada orang yang mencintai Anda, pengen ngobrol sama Anda itu 5 waktu, bahkan puluhan waktu dalam sehari. Ada nggak? Itulah Allah saking Maha Rahman dan Maha Rahimnya. Jadi kalau kita nggak penuhi panggilannya dengan semangat, dengan sukacita, apalagi di tempat-tempat yang mempunyai faktor kali atas apa yang kita dirikan berupa sholat, maka ya kita hidup sekali, kan pengennya ajaib berkali-kali ya Bapak Ibu ya. Iya dong, coba ketik di komen. Hidup sekali, ajaibnya berkali-kali. Biar semangat. Ayo yang ngantuk-ngantuk nih. Dikit lagi kok. Ya, hidup sekali, ajaibnya berkali-kali. Ya, sambil ketik tuh, klik ya. Malam Jumat sedekah berkali lipat juga ya, wakaf hanya 50.000 per bulan. Kita bangun peradaban di pesantren Khairul Zikin ya. Nah, hikmah Palestina ini Bapak Ibu, keberkahan itu menuntut istiqomah yang panjang. Istiqomah afdol min alfi karomah. Istiqomah itu lebih dahsyat, lebih utama dibandingkan ribuan karomah, ribuan keajaiban-keajaiban para wali gitu ya. Dan maunah Allah sering berbentuk keteguhan, bukan kemenangan yang instan. Malah hati-hati kalau kita ngelihat orang tiba-tiba kayak instan, flexing dan lain sebagainya, tapi dia jauh dari Allah, itu bisa jadi adalah istidraj. Naudzubillah subhanahuwataala ya. Maka istiqomah aja. Ya. Kemudian Masjid Aqsa adalah simbol penjagaan iman secara global ya. Nah, ini polanya Bapak Ibu. Karena namanya sejarah peradaban itu akan terus berulang.
Maka itu saya sampaikan polanya begini. Ujian dulu baru pertolongan. Ingat apa yang disebut dengan jurus apa? Bungkus permen. Kalau mau dapat isi permennya, dapat bungkusnya dulu. Ridho atas bungkusnya dulu. Bungkus sesuatu yang tidak suka ujian. Baru kalau udah ridho, nerima, baru datang pertolongannya ya. Kemudian minoritas tapi istiqomah. Nah, itu penting. Ini pola nih ya. Nah, kemudian kalau kita mempunyai ada jalan buntu ya, tapi kita punya kesabaran di situ, Allah akan buka jalan. As-sabru yu'inu ala kulli aman. Sabar itu yu'inu ala kulli aman. Menurunkan pertolongan Allah, maunahnya ya atas segala apa yang kita sedang kerjakan ya. Buahnya pasti besar. Dan Allah, perhatikan baik ini, boleh dicatat dengan baik-baik, Allah tidak menolong orang yang kuat. Apalagi yang merasa kuat. Allah nggak menolong orang yang kuat. Tapi menguatkan orang yang ditolong, Bapak Ibu. Coba, Allah tidak menolong orang yang kuat, tetapi menguatkan orang yang ditolongnya. Ketik di komen. Kemudian, pertanyaannya kemudian, Ustadz, kemudian siapa yang ditolongnya? Seperti para nabi yang akhirnya ditolong dengan mukjizatnya. Kalau kita ditolong dengan maunahnya. Gimana caranya Ustaz? Paling gampang adalah intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agamanya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menguatkan, menolong kita dan meneguhkan ya kaki kita sehingga tetap berdiri tegak dan melihat masa depan lebih cerah dari kita yang sebelumnya. Gampang. Caranya adalah diantaranya ikut berpartisipasi menjadi pejuang keajaiban, menolong agama Allah, membangun peradaban. Ya, pesantren Khairul Razikin ada salah satu dari kawah candra di muka untuk membentuk insan-insan yang Qur'ani khas magnet rezeki. Ya, di tanah 4 hektar insya Allah di Subang, ya di pusat sudah terbangun, yang Nisa, yang perempuan sudah terbangun, Tegal juga sudah ada, ya Lembang dan Subang sekarang kita fokuskan juga, ya Bapak Ibu bisa ikut partisipasi dengan gampang, klik aja tuh link untuk bisa menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan pesantren saya, justru kita bisa sama-sama membangun pesantren meskipun bukan backgroundnya pondok pesantren. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, akhir kata ya sebagai sebuah penutup, relevansi untuk kita hari ini dari negeri perjanjian, dari negeri yang diberkahi Palestina, termasuk ya dari Jordan, juga dari Mesir kemarin, ya refleksinya Bapak Ibu, jika hidup terasa seperti kayak di Mesir yang dulu, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Jika hidup terasa seperti di Palestina yang bahkan hingga hari ini dirasakan oleh umat di sini, umat Islam ini, jangan lelah menjaga iman mereka. Jangan lelah menjaga iman. Kenapa? Dalam Quran surah At-Tolak ayat 3, Bapak Ibu semua sudah hafal di sini, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan mencukupinya. Ya, tawakal itu bagaimana sebaiknya Ustadz? Tawakal itu sejak awal ikhtiar, bukan di akhir. Ya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'Allah. Seketika kita berazam, misalkan pengen ke Palestina, pengen ikut bangun pesantren, fatawakal Allah, langitkan langsung kepada Allah, bahkan sebelum kita action Bapak Ibu. Saat berniat, berazam ingin sesuatu yang baik, minta ridho Allah, lalu serahkan semua pada Allah. Sebagai sebuah closing, sebelum saya kembalikan mungkin ke Ustadz Ilyas ataupun Ustadz Fakhri, ya, Bapak Ibu, negeri para nabi ini mengajarkan kepada kita bahwa maunah Allah mungkin tidak menghapus luka-luka kita yang lama, tetapi membuat luka itu bermakna dan akhirnya menyelamatkan iman kita. Karena surganya Allah itu kadang, bahkan seringkali harus dibayar dengan dunia. Ya, kalau Allah sudah mengasihi kita banyak banget di negeri Indonesia yang gemah ripah Locinawi, banyak keberkahan, mudah makan dan lain sebagainya, pandai-pandailah bersyukur. Jangan-jangan kita aja yang kurang bersyukur saat ini, sehingga Allah mendatangkan azab di dunia, hidup terasa tidak mudah dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah bersyukur dengan apa yang telah Allah beri untuk kita, ya, kita bercermin dari teman-teman kita di Palestina yang mereka kelaparan, yang mereka tidak mendapatkan kehidupan yang layak, tapi mereka tetap teguh imannya. Malu kita kalau kurang bersyukur saat ini menjadi umat Islam yang mempunyai Indonesia untuk bisa hidup layak dan penuh dengan keberkahan dalamnya.
Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Salam satu sama terhubung. Saya kembalikan kepada host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz Abus. Ustadz Ali masih ada mungkin? Boleh pimpin doa Ustadz, mumpung ini malam Jumat Ustadz, mohon izin. Ustadz Abus mungkin sekalian. Oke, kalau Ustaz Ilyas ada, boleh pimpin doa? Ustadz Ilyas. Ustadz Ilyas maujud. Ustadz Ilyas. Baik, Sepertinya insya Allah tidak ada. nanti Ustaz Ilyas akan sharing di sesi kajian selanjutnya. Ya, izin Bapak Ibu dengan penuh kerendahan hati, saya pimpin doa dari negeri Palestina. Kita mengangkat tangan kita, lalu kita menundukkan hati pikiran kita. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala taharan kulli sahabati rasulullah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim. Maghfir lana dzunubana wa dzunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma farij rahmaka kashfa lahu munjibu datil mutarin rahmana dunya wa akhirah wa rahim wa anta tarhamna farhamna bi rahmatika siwaka. Allahumma aghna bil ilmi zainab bil makrum taqwa jamina bil afiyah nasalluka al afwa wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma yassirna sahil umurana wa umur walidina wa murasatina barakatin jarata muamalatin jama'atina munabbaldatina Indonesia buldatin muslimin al-amah wa bil khusus fi Palestin ma damat as-samatu wal ard. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al maut wa mahawin lana fi sakratil maut wan najata minan nar wal afa'ina lisab. Abdallah min as-salim was-sadat abdallah min azwajina dzurriyyatan qurratan lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbi Rahman ya Rahim, Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah yang masih banyak kurang syukurnya ya Allah. Maafkan kami yang masih banyak mengeluhnya ya Allah. Ampunilah kami ya Allah yang masih justru menikmati apa yang Kau jadikan itu tidak halal ataupun tidak thayyib ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang belum banyak-banyak mengingat nikmat yang telah Kau berikan pada kami ya Allah. Hari ini ya Allah, kami menyadari ya Allah bahwa saudara-saudara kami di Palestina, mereka merengkuh ya Allah, mengibah ya Allah, keajaiban ya Allah darimu ya Allah. Sedangkan uluran tangan kami belum ada apa-apanya untuk mereka ya Allah. Ya Allah, harap maafkanlah kami ya Allah. Kami yang perjuangannya masih banyak ya Allah, keluh kesahnya. Yang perjuangannya ya Allah belum ada apa-apa yang dibandingkan para pejuang-pejuang di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, istiqomahlah kami ya Allah, hati kami, langkah kami ya dalam jalan keajaiban-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang kaya ya Allah, sehingga kami bisa mengulurkan tangan banyak pada saudara-saudara kami di Palestina untuk membangun pondok-pondok pesantren, untuk menegakkan kembali peradaban Islam yang mulia, yang rahmat bagi semesta alam ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang yang berlimpah dengan keberkahan dari-Mu ya Allah. Bukan hanya yang besar, tapi yang banyak dan istiqomah ya Allah kebermanfaatannya bagi orang-orang sekitar kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sayangilah dan jagalah Palestina. Ya Allah, bebaskan ya Allah Masjidil Aqsa. Bebaskan ya Allah Gaza. Bebaskan dan merdekakanlah ya Allah Palestina ya Allah. Sehingga ya Allah kemerdekaannya yang menjadi kabar gembira bagi umat Islam di seluruh alam ya Allah. Bukan hanya umat Islam ya Allah, berikanlah hidayah petunjuk ya Allah kepada saudara-saudara kami ya Allah yang mungkin belum terbuka jalan hidayahnya ya Allah. Wabil khusus saudara-saudara kami yang ada di sini ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, hasbunallah tawakkalna alaih, la ilaha illa rabbul arsyil azim, wa jalna barikas solihin, wa jalna litawbah lidikri adil Quran dan sodako adil ilmi al khair al tajid, wa jalna al jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustadz Abus, Ustadz Ali Murtado atas doanya, atas hikmah maunah yang telah dibagikan, mungkin sedikit maunah yang dibagikan kepada kita dengan lintas negeri, nih lintas jarak ya.
Terima kasih juga buat semua Bapak Ibu jamaah yang telah hadir, yang telah menyimak, yang membersamai. Semoga setiap ilmu yang kita terima malam ini menjadi cahaya di hati, penguat iman, dan insya Allah menjadi wasilah turunnya keajaiban pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau misalnya saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi